Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Sabtu 5 Juni 2021 dalam pekan ke-9 masa biasa. Kita memperingati Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Dan sekaligus kita memasuki novena tubuh dan darah Kristus, hari yang terakhir, hari yang ke-9. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Tobit, bab 12, ayat 1, ayat 5 sampai 15 dan ayat 20, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 12, ayat 38 sampai 44. Interaksi antar manusia pasti akan terjadi dalam sebuah persekutuan hidup. Ketika orang hidup bersama dengan orang lain, pasti di sana terjadi interaksi, saling mempengaruhi. Ada pengaruh yang baik, tapi juga ada pengaruh yang kurang baik. Yesus sangat mengerti hal ini. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para muridnya supaya mereka waspada terhadap cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Cara hidup orang Farisi ahli Taurat adalah cara hidup yang kurang baik. Misalnya, kesombongan, tinggi hati, kemunafikan, berbuat sesuatu supaya dilihat orang. Ini yang diminta oleh Yesus kepada para muridnya untuk diwaspadai supaya para muridnya tidak terpengaruh dengan gaya hidup, dengan cara hidup orang Farisi ahli Taurat yang seperti itu. Sementara di sisi lain, ditampilkan juga dalam bacaan Injil hari ini, seorang janda miskin yang mempersembahkan seluruh hidupnya dalam wujud 2 peser, 1 duit. Dia persembahkan di bait Allah untuk Allah. Di sana nampak ada ketulusan dalam memberikan, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, jadi harapan Yesus terhadap para muridnya supaya mereka memiliki kualitas hidup yang baik seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri, oleh Allah sendiri. Mereka diharapkan untuk rendah hati, tidak menyombongkan diri. Kalau bekerja, kalau mempersembahkan sesuatu untuk Allah, diharapkan mempersembahkan itu secara tulus. Tidak mempersembahkan setengah-setengah, tetapi mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ini yang diharapkan bertumbuh dan berkembang dalam diri para muridnya. Saudari dan saudara yang terkasih, saya sangka apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para muridnya dahulu kala juga menjadi pesanan Yesus untuk kita saat ini. Karena kita juga adalah murid-muridnya yang menjadi percaya kepada Dia. Kita diingatkan untuk tetap waspada dalam kehidupan bersama kita, dalam persekutuan, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Yesus tahu bahwa nanti akan ada pengaruh yang baik, tapi juga akan ada pengaruh yang jahat, yang kurang baik. Yesus meminta kita supaya waspada terhadap pengaruh yang kurang baik. Kita diminta untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Tapi Yesus mengharapkan supaya kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, selama hidup yang kita jalani sampai saat ini, kita pasti hidup tidak sendirian. Kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Entah dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam gereja, dalam masyarakat. Kita ada bersama dengan orang lain. Ada juga pengaruh yang baik, ada juga pengaruh yang kurang baik. Pertanyaan refleksif untuk kita, apakah kita lebih banyak
terpengaruh dengan kehidupan orang yang kurang baik? Atau kita lebih mencontohi cara hidup orang-orang di sekitar kita, cara hidup mereka yang baik? Yang baik kita ikuti, kita teladani, sementara yang kurang baik sudah kita abaikan saja. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan pertama, Rafael yang menyertai perjalanan Tobia dari berangkat menuju Raguel, rumah Raguel, lalu kemudian memperistri anak Raguel, Sarah, lalu kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya, Tobit dan Hana. Tobia dituntun oleh Rafael, sebenarnya seorang asing, tetapi menurut bacaan pertama hari ini, Rafael memperkenalkan diri kepada Tobia dan juga kepada orang tua Tobia, Tobit dan Hana, bahwa dia adalah malaikat, salah satu dari ketujuh malaikat yang diutus oleh Allah untuk membimbing, mendampingi Tobia dalam perjalanan menuju ke rumah mertuanya dan kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Dan lebih penting lagi, Rafael menasihati mereka, Tobit dan keluarganya, istrinya dan anaknya, Tobia dan Hana, supaya selalu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang mereka terima, yakni penyembuhan yang sudah dialami oleh Tobit sendiri. Rafael sebagai malaikat utusan Allah mengajak mereka untuk selalu mewartakan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Jangan menyembunyikan itu, jangan mendiamkan itu, tetapi mewartakan. Atau kalau bahasa orang-orang karismatis adalah memberi kesaksian tentang rahmat dan kebaikan Allah yang dialami. Saudari dan saudara terkasih, ini ajakan yang bagus. Ini yang harus diteladani, ini yang harus dicontohi. Selalu bersyukur pada Tuhan dan mewartakan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini juga kita memperingati Santo Bonifacius, nama aslinya Winfried. Dia masuk Benediktif, melihat kerjanya berhasil, bagus, dia ditabiskan menjadi uskup. Jadi uskup untuk Jerman Timur dan Jerman Barat, tambah lagi Belanda. Dia juga menjadi seorang uskup yang sangat bagus, yang sangat baik. Dia semacam mensosialisasikan bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Sampai pada umur tuanya, dia masih berkarya dan nyawanya menjadi taruhan. Karena itu beliau adalah uskup dan martir yang kita peringati hari ini. Ini juga sebuah contoh hidup yang baik. Kita diminta untuk membiarkan diri, memperkenankan diri, dipengaruhi oleh contoh hidup yang baik seperti ini. Tapi ketika ada pengaruh yang kurang baik, kita harus membentengi diri dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan memberkati.